Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku sekalian? Semoga sehat walafiat dalam keadaan sehat-sehat, siap mengikuti proses pembelajaran secara online. Kali ini kita berjumpa lewat daring ya. Kali ini Bapak Guru akan mempresentasikan sebuah materi pelajaran terkait dengan iman kepada hari akhir. Sebelum masuk ke situ, agar masing-masing kelompok supaya standby, saya mengisi absensi, mengirimkan daftar nama-nama yang sudah hadir lewat WhatsApp. Oke, mari kita mulai. Iya, selesai lainnya. Selamat menyaksikan. Ya, ini metodenya adalah metode slide. Selamat datang video pembelajaran metode kombinasi daring dan luring. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Bapak Guru Ampu kelas 91. Ya, umumnya kepada semua kelas 9. Ya, baik. Metode kombinasi daring dan luring itu maksudnya anak-anak. Jadi daringnya itu lewat online. Bapak Guru menjelaskan, nanti kita akan tanya jawab secara online. Kemudian luringnya Bapak berikan materi bahan ajar dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak sudah jelaskan, setiap hari Kamis kalian sesuai jadwal datang ke sekolah mengambil bahan ajar, materi, dan LKPD-nya. Oke. Iya. Perkenalkan, nama saya Anji Ridwan SPDI. Bapak Guru akan memberikan video pembelajaran dalam bentuk slide presentasi. Materinya adalah iman kepada hari kiamat. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anakku yang saya banggakan, kita harus memahami 3 kunci sukses dalam hidup. Kenapa anak-anak kita harus memahami 3 kunci sukses dalam hidup? Karena 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, kalian tidak tahu nasib seseorang itu ingin menjadi seperti apa, kita tidak tahu. Makanya dengan kita punya kunci sukses ini, maka insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah alim dan faqih. Kita harus memiliki alim dan faqih. Karena dengan kita memiliki alim dan faqih, paham ilmu agama, maka kita tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas dengan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah yang baik, supaya kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan jelek, dari sikap-sikap yang buruk. Terakhir adalah mandiri. Mandiri ini anak-anak sekalian itu harus kita miliki untuk kita bisa bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, adab dalam mencari ilmu anak-anak harus kalian pahami. Yang pertama, menata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu sangat penting anak-anak. Innama a'malu binniyah. Sesungguhnya suatu pengamalan, apapun yang akan kita kerjakan anak-anakku, itu semua tergantung dari niat kita. Kita berhasil tidaknya tergantung dari niat. Kalau kita niat sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan baik. Dan kalau kita niat setengah-setengah, ya belum tentu hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Itu niat karena Allah. Niat karena Allah itu penting. Dengan kita niat karena Allah, apalagi kita ini belajar ilmu agama, belajar ilmu dasar agama, yaitu ilmu Al-Quran maupun Al-Hadis di dalamnya. Jadi sangat-sangat penting sekali anak-anakku. Jadi niat karena Allah itu sangat penting, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan bisa terrealisasi, bisa terwujud anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dengan menyimak apa yang disampaikan guru. Kalau kita bersungguh-sungguh
dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, maka ilmu itu akan masuk dengan cepat. Kita pahami juga dengan baik. Terus yang ketiga, ilmu itu di dalam catatan. Maka catatlah dalam sebuah catatan anak-anakku. Karena al-ilmu fis sutur. Ilmu itu dalam sebuah catatan. Di zaman Nabi ilmu itu di dalam dada. Al-ilmu fis sudur. Sekarang al-ilmu fis sutur. Oke anak-anakku. Terus yang keempat adalah banyak berdoa agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Ilmu tanpa diniati karena Allah dengan sungguh-sungguh kemudian tidak dicatat, ya itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka didoani, rajin-rajinlah berdoa supaya ilmu itu mudah kita dapatkan. Yang terakhir adalah amalkan ilmu yang telah didapatkan dari guru kepada siapapun. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, anak-anakku mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat kubro dengan benar. Menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Itu anak-anakku. Oke, kita lanjut. Amatilah gambar di bawah ini. Ya, amati gambar di bawah ini. Ini adalah hari kiamat. Gambar ini hari kiamat. Terus gambar kedua. Ini apa? Diamati anak-anakku. Ini gambar ketiga. Ya. Nanti kita akan proses tanya jawab. Jadi ini adalah gambar hari kiamat, di mana tata surya, segala kehidupan itu hancur. Ini bencana alam, tanah longsor, gempa bumi. Ini gambar ketiga ini tentang prosesi orang yang meninggal yang akan dikuburkan. Lanjut. Ya. Gambar 1 menceritakan tentang terjadinya bencana besar, hari kiamat. Gambar 2 menceritakan tentang terjadinya bencana alam. Gambar ketiga menceritakan tentang terjadinya prosesi orang yang sudah meninggal yang akan dikuburkan. Hari kiamat itu apa? Ya, hari kiamat berasal dari bahasa Arab Yaumul Qiyamah, yang artinya hari akhir. Sedangkan menurut istilah hari kiamat yaitu kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Jadi anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, hari kiamat kita sebagai orang iman harus yakin dan percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat itu di dalam sebuah hadis itu akan terjadi pada hari Jumat. Adapun detailnya hari Jumat kapan itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi sebagai hamba Allah kita harus mempersiapkan diri. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ketika iman kita selalu bertambah, maka memperbanyaklah untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika iman kita keadaan di bawah, maka kita harus selalu ingat pada Allah dalam kondisi apapun. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, kita sudah punya bekal yang baik, yang banyak. Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai siswa dalam beriman kepada hari kiamat, hari akhir? Sikap kita adalah menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi anak yang solih dan solihah, rajin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, semangat, dan memiliki akhlak yang baik. Seperti itu, insya Allah impian kalian akan terwujud menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda.
gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Tahukah kalian anak-anakku, kita berada di bumi, planet ketiga dari tata surya. Di antara di tata surya sana itu banyak planet. Kita termasuk bumi ini yang kita tempati, yang kita hidup di dalamnya. Bayangkan bagaimana kalau hancur. Bayangkan ketika banjir. Masih ingat tsunami tahun 2012? Nah, itu banyak yang jatuh korban. Ingat tsunami di Palu, gempa, kebakaran, itu menjadi pertanda bahwa kiamat, tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Kemudian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mawas diri atau mengoreksi diri kita. Sudah cukupkah bekal yang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Zat Khalik untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita? Anak-anakku, kita harus paham ya. Mulai dari dini kita harus paham. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah memberikan umur kepada manusia. Umurnya itu terbatas. Dalam hadis itu 60 tahun, 70 tahun. Lebih dari itu adalah bonus. Apakah orang itu bisa berubah atau tidak? Jadi anak-anakku, usia yang diberikan saat ini itu betul-betul harus dimanfaatkan. Jadilah pemuda-pemuda yang berkarakter Pancasila, berkarakter iman dan takwa kepada Allah, menjadi pemuda-pemuda yang berpikir kritis tapi tidak anarkis ya. Nah, berpikir dewasa, bekerja dengan semangat seperti itu, supaya bisa menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Lanjut, dalil-dalil tentang hari kiamat. Dalil nakli tentang hari kiamat dalam surah Al-Hajj ayat 7. Anak-anakku, nanti kalian baca surah Al-Hajj ayat 7, dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca, dipahami dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata 'atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi anak-anakku, hari kiamat harus kita yakini, harus kita percaya bahwa itu pasti akan datang. Sama halnya kita yakin dengan segambarkan seperti gula ya, gula pasir. Gula pasir kita yakin bahwa itu manis. Manis, aku yakin bahwa manis dan memang rasanya manis. Seperti itu pun juga dengan kepercayaan kita kepada hari kiamat pasti akan terjadi. Sebagai orang iman, kita harus yakin. Selanjutnya, dalil yang kedua, surah Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Fakulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa bauta. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, Allah. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah hanya milik Allah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Seperti itu anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Baik anak-anakku,
kembali lagi dalam video pembelajaran, kita lanjutkan. Ya, setelah kita membaca ayat suci Al-Quran tadi, dan anak-anakku nanti juga membacanya di rumah, dipandu oleh orang tuanya masing-masing. Bapak Guru minta kepada kalian semuanya, ya, setelah kita membaca, Bapak Guru minta kepada kalian semuanya, itu refleksi sikap siswa. Setelah membaca ayat-ayat tentang hari kiamat, ada beberapa poin yang siswa jelaskan kepada Bapak Guru. Yang pertama, coba jelaskan makna isi kandungan dalam ayat-ayat yang siswa bacakan. Ya, ini bisa bentuknya per kelompok, masing-masing kelompok. Ketika sudah kita masuk pada sesi tanya jawab, bisa masing-masing ketua kelompok perwakilannya itu membacakan refleksi sikap siswa ini. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana sikap siswa setelah membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah kalian membaca tadi dan mendengarkan dari Bapak Guru yang saya bacakan tadi, bagaimana sikap kalian? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut siswa setelah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan? Oke, nanti pada sesi kedua, sesi diskusi, Bapak Guru akan tanyakan masing-masing kelompok ya. Cukup diketahui bahwa kita daring ini disaksikan oleh kepala sekolah, kemudian disaksikan juga oleh pengawas. Jadi kalian harus semangat ya, harus semangat. Ini awal dari proses pembelajaran kita, insya Allah menjadi contoh buat rekan-rekan guru yang lain. Kemudian macam-macam kiamat. Anak-anakku, kiamat itu terbagi atas dua. Yang pertama kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Yang namanya kematian itu anak-anakku hanya Allah yang mengetahuinya. Namanya kematian, ajal, mati seseorang tidak bisa didahulukan, tidak bisa dimundurkan. Ketika datang ajal seseorang, maka bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, pasti akan menjemput yang namanya ajal. Nah, setelah kita mati, anak-anakku, harta kita, keluarga kita, semuanya kita tinggalkan. Yang ikut dengan si mayit hanya ada tiga. Yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Selama kita hidup, kita memberikan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan ilmu itu bermanfaat bagi si mayit, pahalanya akan terus mengalir. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua itu amal jariah. Semasa hidup si mayit itu dia sedekah jariah, dia membangun masjid, membantu orang lain, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu menjadi amal jariah buat mereka. Kemudian yang ketiga adalah anak yang solih. Jadilah anak yang solih, solihah, supaya doa-doa anak yang solih, solihah itu terus mengalir kepada orang tua, kepada si mayit tersebut. Ya, bisa paham ya? Mati, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ya. Yang kedua selanjutnya adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi dunia tak isinya, dunia berisi tanaman, hewan, manusia, makhluk yang ada di dunia ini semuanya akan mati. Gunung-gunung, lautan, semuanya akan hancur porak-poranda. Ya.
Seperti itu. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Jadi setelah alam dunia selesai, maka bergantilah proses menjadi alam akhirat, alam dalam kubur, dan seterusnya. Seperti itu ya, anak-anakku. Contoh kejadian kiamat sugro. Ini gambar yang pertama, orang yang sedang dikuburkan. Terus gambar kedua, itu terjadinya tsunami. Gambar yang ketiga itu terjadinya gunung meletus. Ini gambar kecil tentang kiamat kubro. Jadi pada saatnya itu pasti akan jauh lebih dahsyat daripada ini. Ini hanya gambaran saja bahwa bagaimana ketika kiamat itu terjadi. Ya, adapun kapan dan waktunya itu hanya Allah yang tahu ya. Ini gambaran mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mawas diri, harus introspeksi diri, harus selalu semangat di dalam beribadah kepada Allah, harus selalu kita berakhlak baik. Ya, selamat menyaksikan. Iya. Ada sebuah meteor yang datang dari langit masuk ke bumi. Saat terjadinya nanti itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bumi akan hancur, lautan semua makhluk akan binasa, baik itu manusia, hewan yang ada di darat, di laut maupun di udara, semuanya akan binasa. Lautan itu semuanya akan ditumpahkan ke daratan, sehingga semua membanjiri semua daratan. Semua orang akan merasa panik. Panik menyelamatkan diri masing-masing. Tapi saat itu tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Pada hari itu, tobat seseorang itu akan ditolak oleh Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kesempatan sudah tertutup. Bumi porak-poranda. Ketika bencana, siksaan, kejadian itu datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Semua manusia akan binasa, hancur. Ya.
Ya, seperti itu. Jadi bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Jadi semua orang panik. Bencana terjadi di mana-mana. Bencana-bencana besar, terjadinya tsunami, gempa bumi, ya, kemudian tata surya kita, planet-planet itu semuanya bertabrakan, hancur semuanya, sehingga tidak adalah yang tersisa di planet bumi, hancur semuanya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kalian menyaksikan video gambaran secara singkat tentang hari kiamat, tugas kalian yang pertama, kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan pada lembar kerja peserta didik LHPD. Kemudian kumpulkan tugas paling lambat minggu depan sebelum pertemuan kedua. Oke, sampai jumpa. Sebelumnya kesimpulan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus meyakini akan datangnya hari kiamat, di mana semua kehidupan di alam semesta akan hancur dan semua amal dan perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan menjauhi segala kejelekan dan kezaliman. Dia akan berusaha untuk selalu berbuat baik dan benar, sebab ia tahu bahwa segala kebaikannya akan berubah manis di akhirat. Sedangkan orang yang berbuat jahat akan mendapatkan siksaan dan penderitaan besok di akhirat. Jadi anak-anakku, pahami ini dan jadilah anak yang solih-solihah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.